sebuah kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini untuk memberikan refleksi tentang kegiatan guru penggerak kita hari ini, gitu ya. Ketika saya berdiri di sini, saya ingat ketika awal orientasi lokakarya. Ketika itu ada pertanyaan apa yang melakukan, gitu ya, apa yang membuat takut segala macam. Dan jawaban saya adalah saya takut karena saya tidak ada pengalaman. Saya ngeri ikut kegiatan CDP kali ini, gitu. Cuman ketika saya melihat semangat dari teman-teman semua, gitu ya, akhirnya timbul juga semangat yang luar biasa untuk diri saya. Alhamdulillah. Dan tadi pagi ketika saya mulai menggunakan kostum, saya berkata dalam diri saya sendiri, alhamdulillah, saya sampai di titik ini. Selama hampir 7 bulan, akhirnya saya bisa melalui proses ini dengan bahagia. Mungkin hal kebahagiaan saya juga bisa dirasakan oleh teman-teman semua, ya, seperti itu. Kemudian kalau saya merefleksikan terkait dengan modul ajar yang kita terima, modul ajar yang diberikan itu modul ajar yang menurut saya luar biasa. Sebuah ilmu pengetahuan yang saya sendiri, saya sempat bicara waktu dengan Bu Resi, saya sebagai guru ajar rasanya merasa ditampar, merasa terpukul. Ternyata materi-materi yang disuguhkan dalam kegiatan CDP ini membuat saya merasa kamu harus berubah, kamu harus bergerak, mana actionmu. Jadi pertama kali baca modul 1 malah yang ada menitikkan air mata. Saya hampir 20 tahun mengajar, ternyata tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ada rasa keinginan coba semua guru tanpa tes ikut kegiatan ini, gitu ya, biar sama-sama merasakan apa yang saya rasakan. Kemudian kalau terkait dengan LMS, saya termasuk yang gaptek Bapak Ibu, tapi begitu dituntun dengan baik bagaimana cara melaksanakan LMS, akhirnya saya melek teknologi, ya, istilahnya saya juga mulai ya, gitu ya. LMS itu justru malah sangat membantu. Modul-modul ajar berupa video, kemudian bahan-bahan ajar lainnya itu luar biasa penyajiannya. Jadi memang membuka wawasan kita untuk lebih baik dan lebih baik. Dan yang harus digarisbawahi adalah modul-modul yang diberikan itu mudah kita cerna. Modul-modul itu mudah dipelajari. Maka ketika mengulang lagi, kita sudah bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Kemudian terkait dengan waktunya, durasinya. Awal-awal materi, awal-awal CDP memang ya Allah durasinya cepat banget, gitu ya. Ya ampun, kejar apa enggak, deadline apa enggak. Tapi punya alur merdeka selama 6 bulan, akhirnya kita mengerti alurnya itu. Harus apa. Jadi malah saya pribadi sebelum sampai ke modul berikutnya udah saya baca duluan, udah bikin karya duluan, sudah bikin video duluan, seperti itu. Kemudian terkait dengan PP, Masya Allah, luar biasa. Kayaknya mereka sudah menuntun seperti ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi kami yang mungkin seperti anak kecil kepada orang tuanya, Pak, ini bagaimana? Bu, ini bagaimana? Kami nggak bisa. Mereka mengajarkan kami dengan baik tanpa berkeluh kesah. Ini mungkin bodoh, ini guru gitu ya, seperti itu. Enggak. Terkait dengan pasien, luar biasa juga, khususnya pasien kami Ibu Resti. Terima kasih banyak. Sampai jam 23 kurang 59 kami masih dipantau, Masya Allah. Kadang dengan cacatnya, dengan WA-nya, ayo di kata Bu Resti, kami temani dari Palembang, Masya Allah, seperti itu. Kemudian kepanitiaan, kami merasakan hal yang luar biasa persiapannya juga, ya. Kalau ada ruangan yang sedikit gerah atau
dengan semua susunan panitia yang sudah diberikan gitu, seperti itu. Kemudian kalau mau merefleksikan tentang perubahan apa yang harus terjadi dalam diri CGP gitu ya selama 6 bulan belajar, selama 6 bulan menuntut ilmulah, belajar banyak lagi. Kembali lagi, alhamdulillah saya bersyukur banyak sekali setidaknya kembali tergerak, bergerak ya, dan menggerakkan diri sendiri dulu, benar. Dan murid-murid menjadi lebih, kami mengarahkan menjadi student center. Rekan-rekan guru juga akhirnya, ayo Bu, apa aja ilmu yang sudah dapat dari pembelajaran, ayo Bu, keluarkan Bu, gitu ya. Apalagi kita beberapa kali melakukan sebuah aksi nyata yang di sekolah yang membuat mereka tertarik. Ngapain lagi Bu? CGP lagi Bu? Ngapain lagi Bu? Gitu ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian kalau kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah juga saya sudah sangat mendukung. Bahkan kalau apa-apa jadi tanya aja soal yang sudah CGP gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi malah apa? Kalau saya merasa jadi tersanjung, merasa dihormati, merasa pendapatnya didengar melalui sekolah. Ekosistem di sekolah juga menjadi lebih kondusif. Kenapa? Karena saat kita membiarkan mereka tidak dengan dipaksa, diajak, dikolaborasi, diberi tugas. Jadi sebenarnya tugas tidak terasa, tugas tidak merasa kayak dibebani. Pada akhirnya mereka enjoy melakukan itu semua, gitu ya, terkait tugas. Jadi mau tidak mau, ketika kita ada di sekolah untuk melakukan sebuah transformasi perubahan, mulai dari murid, mulai dari guru, rekan kerja, kepala sekolah, pasti juga akan berubah. Di wilayah saya khususnya, itu sih Mas, udah CGP tuh bisa kita ambil tuh dari pemimpin komunitas pembelajaran. Saya bilang kok pas banget ya, di CGP juga kami diajarkan bagaimana kami menjadi praktisi, mempunyai komunitas. Ternyata mereka juga welcome. Ayo CGP dirangkul, kita punya wadah sendiri, MGMP sendiri gitu ya. Akhirnya jadi Bapak Ibu beneran ya, secara tidak sengaja atau secara sistematis atau otomatis kita akhirnya di sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, berwujud dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.